Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Para ibu, kita melanjutkan masih babu salat jamaah wal imamah. Bismillahirrahmanirrahim. An Amri bin Salimata qala abi ji'tukum min indin nabiyyi haqqan faqala idza hadaratis salatu falyu'azzin ahadukum wal yawmakum ahsarukum Qur'anan. Qala fanadoru falam yakun ahadun aksaro minni Qur'anan faqaddamuni wa annabanu siti au sab'i sinina. Rawahul Bukhariyu wa Abu Dawud wa Nasa'iyu. Dari Amr bin Salimah, ia berkata, telah berkata bapak saya, aku datang kepada kamu itu yaitu kaum Salimah, dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar, yaitu ia berkata, apabila hadir sholat, maksudnya hadir sampai waktu sholat, hendaklah seorang daripada kamu azan dan hendaklah mengimami kamu orang yang lebih banyak hafaz Quran dari antara kamu. Ia, maksudnya Amr bin Salimah, berkata, mereka, yaitu kaum bapak saya, lihat, tetapi mereka tidak dapati seorang lebih banyak menghafaz Quran daripada saya. Lalu mereka majukan saya buat jadi imam, padahal saya berumur 6 atau 7 tahun. Diriwayatkan dia oleh Bukhari dan Abu Dawud dan Nasa'i. Para ibu, hadis ini diterima dari sahabat Amr bin Salimah. Jadi Amr itu orang Islam, Salimah pun orang Islam. Maka Amr bin Salimah mengatakan bahwa pada saat Rasulullah diutus kepada mereka, ada perintah yang disampaikan oleh Nabi, Faidah hadaratis sholatu, apabila waktu sholat telah datang. Sholat yang mana? Tentu yang dimaksud adalah sholat yang 5 waktu. Kalau sholat yang 5 waktu, itu kan sudah ditentukan waktunya oleh Allah dan Rasulnya. Seperti dalam surat Al-Isra hampir terakhir ayatnya 70 ke sana. Yang ibu-ibu sudah hafalkan Al-Isra ya? Yaitu surat yang keberapa? 17 gitu Bu, atau surat Bani Israil. Kan firman Allah, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'ana fajr. Dirikanlah sholat saat matahari tergelincir, yaitu 2, sholat zuhur dan asar. Ila ghasaqil laili, sampai waktu malam, yaitu 2 sholat maghrib dan isya. Wa qur'ana fajr, itu adalah sholat subuh. Jadi kalimat faidah hadaratis sholatu itu, maka sholat yang tadi, sholat zuhur, asar, maghrib, isya dan subuh. Maka selain dari itu tidak ada bentuk pemberitahuan secara khusus. Kayak ibu mau sholat kaitan dengan rawatib, itu kan tidak ada pemberitahuan secara khusus. Gak ada Bu, mau rawatib khusus, itu ada panggilan tertentu, tidak. Makanya ibu-ibu bisa melaksanakan sholat rawatib itu kalau memang sholat wajibnya sudah ada. Jadi ibu tidak sah sholat rawatib kalau tidak ada kaitannya dengan sholat wajib. Contoh ada qobla duhur, ada qobla subuh. Maka qobla duhur dilaksanakannya sebelum duhur. Qobla subuh sebelum subuh. Tapi walaupun itu sebelum, maka tetap harus sudah masuk waktu sholat subuh atau sholat duhur. Nah,
bagaimana kalau sholat duhurnya itu jam 2? Apakah sholat rawatib kaitan dengan duhurnya masih ada tidak? Itu kan Bu. Maka jangan pernah berpikir sholat rawatib itu dilaksanakan apabila sholat wajibnya itu di awal waktu. Jadi jangan berpikiran begitu. Walaupun ibu melaksanakan sholat wajibnya tidak di awal waktu, maka tetap rawatib itu ada. Ya sholat duhur. Contohnya ibu jam 2, walaupun ibu mah tidak pernah jam 2 ya, gitu. Saya yakin ibu mah on time, gitulah kitanya. Paling setengah 3 mungkin. Gitu kan Bu. Contoh ibu jam 2 lah sholatnya. Maka pada saat jam 2, apakah qobla duhur ada? Ada. Sholat subuh jam 8. Gitu kan Bu ya? Hah? Iya Bu. Mungkin saja kejadian Bu ya. Karena ketiduran, tidurnya mungkin jam 12, lalu bangun-bangun jam 8. Awal waktu sholat subuh bagi yang bangun jam 8, jam seberapa? Jam berapa awal waktunya? Pada saat bangun tidur. Itu sih awal waktu. Yang jadi pertanyaan, apakah ada sholat qobla subuhnya? Ada, gitu Bu. Jadi tidak usah kita terburu-buru ke kamar mandi karena awal waktu untuk yang baru bangun itu yaitu gitu. Kan kadang-kadang kita suka kaget punya pas bangun ternyata jam 8. Oh, pantau jam mandi. Nah, gitunya Bu. Kita berat gitu kan wudu terburu-buru padahal santai. Karena kita bukan ada faktor kesengajaan, tapi itu adalah karena ketiduran. Makanya kalau ada teman yang ngajak jogging jam 8 sebentar mau sholat subuh dulu, kita jujur gitu kan. Apakah harus merasa malu? Tidak, karena itu tidak disengaja. Nah, adakah sholat qobla rawatib qobla subuhnya? Ada. Jadi boleh ibu sholat syukur wudu dulu, kemudian sholat qobla subuh, kemudian sholat subuh. Iya, Bu, asal kasihangan ibu. Mohon, mangga, asal kasihangan Bu ya. Itu bukan ada faktor kesengajaan. Kalau ada faktor kesengajaan, tidak ada sholat subuh. Contohnya gini Bu, jam 5 dia sudah bangun. Dia tidur dulu, tidur lagi. Jam 5 deh. Kebablasan bangun-bangun jam 7. Nah ini yang jadi masalah. Tapi kalau dia itu tidak bangun-bangun, si tubuh bangunnya tuh yang cewek jam 7, bangunnya jam 8. Padahal karena tidurnya terlalu malam. Itu boleh sih lah. Jadi jangan pernah malu. Jadi tidak usah malu. Oke Bu, qobla subuh atau rawati syukur wudu, qobla subuh, kemudian salat subuh. Lalu ibu salat subuh teh panjang, salatnya teh setengah Al-Baqarah boleh. Tidak. Gitu punya setengah surat Al-Baqarah. Gitu. Nah, itulah ibu-ibu yang disebut dengan faidah hadaratis sholat. Apabila sholat itu waktu sholat telah datang. Jadi waktu sholat wajib. Lagi waktu sholat wajib. Apa yang harus dilakukan? Falyu'azzin ahadukum. Maka salah seorang di antara kalian silakan azan. Azan itu fungsinya apa? Kemarin Bu kita bahas. Fungsi adzan? Adzan adalah pemberitahuan telah masuknya waktu sholat wajib. Ya, bukan pemberitahuan telah lahirnya anak, bukan. Bukan pemberitahuan bahwa ada yang meninggal dunia, bukan. Ya, jadi di kuburan ada nggak ada dalilnya Bu. Anak yang baru lahir baru di adzan, tidak ada dalil yang sahih. Fungsi adzan itu memberitahukan bahwa telah masuknya waktu sholat wajib. Nah, bagaimana kalau kesiangan? Boleh, silakan. Kalau memang belum ada yang azan. Dan itu pernah terjadi pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah pulang dari medan perang. Maka Rasul saat itu di tengah perjalanan istirahat semua Bu. Lalu Rasul memanggil atau memberikan kesempatan kepada sahabat, siapa di antara kalian yang bisa terjaga malam hari supaya nanti subuhnya itu bisa bangun dan membangunkan orang untuk sholat.
Saat itu Bu, kalau nggak salah Bilal bin Rabah, biarin saya ya Rasulullah, nanti saya adzan subuh. Akhirnya ibu semua tertidur, yang terbangun hanya Bilal. Dan salahnya Bilal, dia bersandar di perut unta. Kan Bu, kalau ngantuk mah di tempat yang keras itu tidak. Kayak ibu lagi ngajinya. Gitu, ini lagi ngaji. Bersandar semalamnya ibu kurang tidur. Kan beda Bu, padahal tembok itu keras. Tapi tidak kan. Ya, Ustaz Tahmid berem pas ngadoa bentak gitu. Ya, jadi tidak terasa pengajian sajam setengah gitu. Karena tidur Bu. Apalagi ini dia bersandarnya di perut unta. Kan perut unta ya hangat, dia bergerak kan Bu. Artinya seperti diajan di pepele Bu sama. Ternyata ibu Bilal pun tertidur Bu. Matahari Bu pagi hari naik langsung ke wajah Rasul. Maka begitu kaget Rasulullah saat itu, maka Rasul sampai berteriak, Bilal, mana tanggung jawab kamu? Kita semuanya kesiangan. Maka Bilal Bu merasa bersalah. Kata Nabi, nggak apa-apa, adzan. Nah gitu. Jadi Bilal diperintahkan oleh Rasulullah untuk adzan. Apa tujuannya? Memberitahukan telah masuknya waktu sholat subuh kesiangan. Itu Bu, adzan itu Bilal teh semuanya terbangun, lalu mereka itu menyiapkan diri untuk sholat, dan sholat qobla subuh dilaksanakan. Kemudian para ibu melaksanakan sholat subuh berjamaah. Kan ada di Cimahi mah nggak mungkin. Ya, kalau pada saat itu mungkin karena di padang pasir yang begitu luas, jauh ke sana, ke sono, gitu kan banyak. Nah, jadi tidak memungkinkan orang itu untuk mendengar adzan yang lain. Makanya dia disuruh adzan oleh Rasul. Itu ibu. Kalau ibu kesiangan nggak usah ada. Sudah pasti subuh tadi sudah ada yang ada. Kecuali kalau memang ibu camping Bu di tengah hutan, jauh ke sana sini Bu, jauh lah, tidak terdengar suara azan, maka boleh berjamaah semuanya ke siangan, bangun semuanya jam 7, silakan ada seorang yang mengumandangkan azan karena tidak kedengaran azan. Yaitu fal yu'azzin ahadukum, maka salah seorang di antara kalian itu harus mengumandangkan adzan kalau tidak ada yang azan. Berarti kan ini perintah Bu dari Nabi. Karena ini merupakan perintah dari Nabi, maka berarti para ibu dia harus mengumandangkan azan untuk memberitahukan telah waktu masuknya waktu sholat. Jadi tentukan Bu siapa yang adzan. Kalau yang adzan itu yang enakin atau yang nggak enakin? Gak ada Bu kalimat adzan. Mau enakin mau tidak terserah. Gitu. Mau panjang napas mau tidak terserah. Yang penting mah lafaz-lafaznya benar. Itu ada yang adzan. Jadi Nabi tidak menganjurkan kaitan yang penting mah adzan. Makanya kalimatnya fal yu'azzin ahadukum, maka salah seorang di antara kalian itu harus mengumandangkan adzan. Jadi dari sini para ibu apabila telah masuk waktu sholat wajib maka harus mengumandangkan azan. Itu fikih yang pertama. Jadi kalau sudah masuk waktu sholat wajib maka harus mengumandangkan azan. Tanya ibu suka camping ibu? Bisa. Contohnya kalau ibu camping lalu tidak terdengar suara adzan, silahkan Bu panitia itu menyiapkan orang yang azan. Jadi menyiapkan orang yang azan. Gimana kalau yang campingnya perempuan semua? Ya yang adanya perempuan, dan nggak ada laki-lakinya. Tuh dengan kamu. Jadi camping semua perempuan gitu, tidak ada laki-lakinya. Maka ibu nanti silahkan yang azan itu perempuan karena tidak ada laki-laki. Gitu ya. Mungkin Bu di akhir zaman laki-laki habis. Itu kan ada sebuah pulau yang di sana itu penghuninya semuanya perempuan Bu. Jadi tidak ada laki-laki seorang pun.
Jauh ada laki-laki ke sana teh pangasepna lah gitu ya. Gitu. Karena semuanya perempuan. Nah itu boleh perempuan di sana jadi muazin, jadi yang qomat, kemudian jadi imam dan dijamin di daerah itu tidak ada Jumatan. Iya. Gitu kan punya. Jadi tidak akan ada Jumatan. Kenapa? Karena yang wajib Jumatnya laki-laki, perempuan mah tidak wajib Jumat. Tapi mengapa tuh di Masjid Nabawi sok di rumahan? Gitu. Jadi laki-laki Jumatan, perempuan juga ikut Jumatan. Apa bukti ikut Jumatan? Sholatnya bermakmum pada imam di sana. Gitu Bu. Kan itu mah Bu, imam lagi mengimaman sholat Jumat, bukan sholat duhur. Tanya kalau ibu nanti, mudah-mudahan bisa umroh lagi. Kalau hari Jumat kebetulan di Madinah, boleh ibu waktu duhur silakan masuk ke Masjid Nabawi. Tapi ibu tidak usah ikut Jumatan. Ketika adzan sudah dikumandangkan, maka silakan ibu melaksanakan sholat aja, sholat duhur. Tidak usah menunggu imam selesai, menunggu khatib selesai khutbahnya. Nah, gitu. Mohon. Kalau bentuk rokaat kayaknya bisa sama, Bu. Kenapa? Karena ibu di pasar. Ya, yang 4 jadi 2 kan? Gitu. Itu 2 rakaat karena itu adalah sholat Jumat. Ibu 2 rakaat karena duhurnya di kosor. Jadi ibu di Mekah ataupun di Madinah, ibu silakan melaksanakan jamak kosor. Tidak apa-apa. Kenapa? Karena sedang safar. Gitu. Kenapa Bu? Mohon. Jadi tetap ibu walaupun sama 2 ya. Ada biar sama-sama 2. Saya mau bermakmum ke imam itu nggak bisa. Karena dari segi maksud sudah beda. Itu masalah Jumat. Dan dijaharkan kan? Kalau sholat Jumat itu dijaharkan. Gak ada Bu sholat duhur dijaharkan. Yang ada saya sholat Jumat. Gitu. Jadi maka ibu-ibu silakan. Itu sedang khutbah, apalagi ibu tuh paham di isinya. Itu mah paham bahasa Arab, gitu kan ibu. Sampai ada yang sedang khutbah Jumat itu orang Indonesia. Dari mulai tahmid sampai akhir ngangkat tangan, amin. Ini panjang-panjang tinggal doa deh. Disangkanya itu sedang berdoa. Jadi khutbah tapi pakai bahasa Arab. Itu Bu ya. Tah ibu mah tidak usah ikut Jumatan. Karena tidak ada kewajiban bagi perempuan untuk melaksanakan Jumat. Perempuan mah wajib sholat duhur. Ngepek Bu ke Indonesia. Sampai ibu-ibu punya pemikiran, kalau hari Jumat mau sholat duhur, menunggu bapak-bapak bubaran dari Jumatan. Gitu. Jadi menunggu bapak-bapak bubaran dari Jumatan. Kalau bapak-bapak belum bubaran dari Jumatan, maka tidak boleh sholat duhur. Karena, bukan ya. Gitu katanya. Tidak ada dalil Bu yang menjelaskan begitu. Sekali lagi, tidak ada dalil yang menjelaskan hal yang seperti itu. Makanya boleh, walaupun khutbah sedang dilaksanakan di masjid, sholat duhur, Ibu. Gitu Bu, karena sudah masuk waktu sholat duhur. Oke Bu, nah itu yang disebut dengan gimana Bu? Oh, Bu. Ya nggak boleh, nggak beda judulnya, gitu. Itu mah. Iya, karena beda jalurnya Bu. Jadi kan kalau sholat Jumat mah dijaharkan Bu. Kalau sholat duhur, enggak, gitu. Jadi kan ibu mah sholat duhur, maka otomatis ibu mah sir kan. Kali itu mah karena itu sholat Jumat. Itu punya. Oke Bu? Oke. Itu Bu fikih pertama. Kedua, wal ya ummukum aksarukum Qur'anan. Dan mengangkat imam itu yang banyak hafalan Qur'annya. Nah itu syarat. Lihat yang adan Bu. Tidak sebut angkatlah muadzin yang panjang napasnya. Yang bagus suaranya. Enggak kan? Yang penting mah adan Bu.
Dan ibu kalau ada begini, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, boleh dadan kene tahu. Gitu ya. Tapi kalau imamah ada syaratnya. Wal ya ummukum aksarukum Qur'anan. Jadi aksaru itu lebih banyak hafalan Al-Qur'annya, maka dialah yang layak jadi imam. Jadi syarat orang yang jadi imam itu adalah orang yang paling banyak hafalan Qur'annya. Kalau dalam hadis ini, Bu ya. Kalau kalimat hafal, ingat Bu, bukan hafal cangkem. Apa bahasa Indonesia cangkem? Nah, bahasa Indonesia susah cangkem itu. Cangkem itu bahasa Jawanya? Oh mulut. Oh berarti kurang. Ya jadi gabungkan berarti cangkem itu bahasa Jawa. Artinya mulut. Jadi dia itu hanya sekedar di mulut saja. Mungkin begitulah. Mungkin ini juga ya. Kalau dikirakan itu Bu. Artinya Bu, orang itu kalau dia mukharij hurufnya tidak jelas. Panjang pendeknya pun tidak jelas. Maka itu para ibu bukan hafal Quran. Disebut apa? Kenapa? Karena panjang pendeknya tidak jelas. Kemudian mukharijul hurufnya pun tidak jelas. Makanya ketika ibu membaca Al-Quran itu, walaupun tidak mirip, minimal mendekati. Jadi walaupun tidak mirip, minimal mendekati. Itulah mukharijul huruf. Hari mukharijul itu Bu tempat keluarnya huruf. Jadi ibu membaca huruf dari alif sampai ya itu harus jelas. Kayak di kita mah Bu bilang pak saja kan begitu. Pak. Pak gitu. Ini pak gitu kan. Itu kan udah hembusannya Bu, pak. Jadi kayak baca fazalika bukan fadalika lagi yadu ul yatim. Sudah bisa gitu kan Ibu, Pak. Nah makanya kenapa yang paling rajin, yang saya heran paling rajin sekarang, yang belajar tahsin Quran itu ibu-ibu. Padahal yang punya kewajiban jadi imam bapak-bapak. Makanya Bu, yang pertama kali layak jadi imam itu adalah laki-laki. Ya, laki-laki dulu nih. Kemudian yang nanti Bu ada lagi apa syarat yang kedua, syarat ketiga itu ada di hadis yang selanjutnya. Nanti tidak akan dulu bahas sekarang. Nah, tapi dalam ungkapan ini aksarukum Qur'ana, yaitu orang yang paling banyak hafalan Qur'an. Makanya kalau ibu-ibu nanti mau sholat berjamaah, sok mangga Bu di antara ibu-ibu itu sultan hula, suir. Itu siapa yang paling banyak hafalan Qur'annya, dia yang layak jadi imam. Kecuali kalau sholat zuhur dan asar. Kalau zuhur dan asar memangga Bu, dia itu membaca masing. Makanya kan ada suami ingin mengimami istrinya itu kalau zuhur dan asar. Gitu. Kalau maghrib isya subuh gak mau. Bapak-bapak yang nggak tahu Ibu, saya juga kaget gitu untuk bapak-bapak. Kenapa untuk belajar tahsin Quran itu kurang peminat bapak-bapak? Jadi gini, kelihatannya bapak-bapak Bu ada sifat gengsi yang tinggi. Jadi malu kalau tidak bisa. Jadi bapak-bapak kalau belajar harus langsung bisa. Nah, jadi belajar itu dia harus sudah langsung bisa gitu. Tapi kalau dia belum bisa, biasanya kurang pede untuk belajar. Padahal belajar mah harus tidak bisa dulu. Harusnya. Iya, Bu. Jadi kalau sudah bisa mah tidak usah belajar lagi. Makanya bapak-bapak Bu kalau sudah dites Al-Quran udah beda bapak-bapaknya. Karena banyak tidak ngaji, gitu kan Bu. Beda dengan ibu-ibu kan ya. Kan ibu-ibu juga bisa merasakan kalau belajar Quran itu ternyata tahsin itu bukan perkara mudah. Ada lagam bayati ya. Ada jiharka. Nah, ibu ya gurunya kan ya Bu, gitu. Di depan gurunya itu jiharkahnya keluar. Bayatinya keluar. Ketika kita itu baca sendiri, balik lagi. Nah, itu ibu-ibu kan begitu. Tapi nggak apa-apa Bu, yang penting bayati dan jiharka itu dikuasai di depan guru kita.
Pas di belakang kembali lagi ke asal. Saya itu punya. Makanya guru tahsin itu harus sabar punya, harus sabar gitu. Terus gitu diingatkan gitu. Insya Allah Bu, minimal jiharkah itu dikuasai saat itu. Tapi kalau sering mah insya Allah akan muncul ke permukaan. Jadi ibu kalau sudah belajar tahsin Quran itu tidak cukup stagnan ketika di depan guru. Harus terus Bu, diulang lagi sendiri. Insya Allah nanti pada satu saat akan muncul dengan sendiri. Nah kesalahan belajar itu gitu. Sudah belajar di depan guru kita, datang ke rumah lepas. Kapan belajar lagi? Minggu depan lagi. Kalau ketemu dengan gurunya. Nah, makanya Bayati itu tidak nempel. Gitu Ibu ya. Ada istilahnya kesemangatan untuk bisa merubah, insya Allah bisa berubah. Katanya ibu ke suami ibu, kenapa bapak tidak mau ikut tahsin Quran? Mau marah, nyantonglah marah sama ibu. Nah, itu Bu ya. Jadi fikih yang kedua, yang layak jadi imam itu adalah orang yang paling banyak hafalan Quran. Kemudian ibu-ibu, kata Amr bin Salimah, Panazoru falam yakun ahadu aksaru minni Qur'ana. Tidak ada salah seorang di antara mereka yang paling banyak berhafalan Qur'annya kecuali aku. Faqaddimuni wa ana bisittin aw sab'i sinin. Maka saya diangkat jadi imam. Kalimat faqaddamuni itu artinya bahwa ja'aluni imaman lahum. Mereka menjadikanku sebagai imam bagi mereka. Padahal usiaku itu baru 6 atau 7 tahun. Ibu pertanyaannya, kalau 6 tahun sudah balik belum? Belum. 6 sampai 7 tahun belum balik. Tetapi Amr bin Salimah, walaupun dia itu belum balik, tapi hafalan Qurannya sudah biasa Bu. Anak 6 tahun sampai 7 tahun menguasai Al-Quran itu hebat. Beda dengan 70 tahun. Jadi kalau 70 tahun, 60 sampai 70 tahun mah hese hafal gitu kan Bu. Susah hafalnya, tapi gampang lupanya. Nah itu Bu yang disebut dengan 60 sampai 70 tahun. Gitu ya. Tapi kan Ibu mah baru 40-an lah gitu ya. Jadi hafalannya masih kuat. 40 ditinggalnya di mana? Bukan Bu. Bu. Apa Bu? Oh baru 60 punya? Aduh ya betul. Jadi insya Allah sampai umur 60 itu 60 itu usia yang paling hebat lah Bu. Karena usia 60 kalau jadi orang yang baik-baik selama. Tapi 60 ibu itu jelek-jelek kan kadang-kadang 60 mah Bu tidak lagi ada alasan untuk diterima oleh Allah nanti di akhirat. Itu besar. Jadi kalau ibu teh contoh ya yang 60 tahun maksiat gitu. Datang kepada Allah, kenapa kamu maksiat? Alasannya A, B, C, gak bisa kata Allah. Aku sudah berikan kesempatan padamu sampai 60 tahun. Jadi 60 tahun Bu harus lebih solehah begitu Bu ya. Jadi biasanya 50 tahun ngelawan baik ke suami, 60 tahun jangan. Ya, gak ada lagi alasan gitu Bu untuk menyampaikan kenapa saya berlaku maksiat. Ya Bu, 6 sampai 7 tahun berarti belum hasil balik. Tapi yang ditetapkan oleh Nabi itu bukan usia. Tapi yang ditetapkan oleh Nabi banyaknya hafalan Quran. Maka dengan demikian Bu sah diimami oleh imam yang belum dewasa. Jadi sah diimami oleh imam yang belum dewasa. Asal dia itu menguasai tata cara salat berjamaah dan hafalan Qurannya bagus. Ibu di rumah gak ke masjid. Lalu ibu di rumah punya cucu usianya baru 6 tahun atau 7 tahun atau 8 tahun. Tapi dia hafalan Qurannya banyak. Kenapa dikatakan banyak? Karena lebih banyak daripada hafalan Quran neneknya. Itu kan?
Neneknya itu hafal Quran juz ke-30 yang pendek-pendek. Sedangkan cucunya hafal Quran yang juz 30 semuanya hafal. Maka angkat bu dia jadi imam. Neneknya, contohnya yang perempuan nih. Ibu punya cucu perempuan yang dia hafalan Qurannya juz ke-30 sudah hafal. Bacaannya pun bagus. Maka ibu, walaupun ibu merasa sebagai neneknya dan merasa juga hafalan Qurannya kurang, di samping kurang bacaannya juga ini parah ibu, ya kurang ya balelo gitu kan bu. Maka ibu angkat cucu ibu yang jadi imam. Maka wayahna nenek nukomat. Lagi imamnya perempuan ini ya, imamnya perempuan. Maka neneknya yang komat. Jadi kata cucu teh, nek komat itu. Iya kan bu. yang nggak komat mah harus disuruh sama imam. Selama imam itu belum nyuruh, maka jangan dulu komat. Di kita mah terbalik. Yang komat nyuruh imam. Saya sih baralik bu, cuma senyunah gitu. Sok mengapa silakan ke depan saya komat tuh bukan begitu. Angkat dulu siapa yang jadi imam. Imamnya sudah jelas, baru nanti imam yang menyuruh komat gitu bu. Sok komat. Kata siapa? Kata imam pada yang siapa? Disuruh ku imam. Apakah memang ibu yang azan itu harus jadi yang komat? Tidak kan? Di bab azan telah terlewat kan bu ya? Di bahas sebelumnya. Ternyata yang komat itu adalah yang azan hadisnya doi. Masih ingat bu? Masih ingat ya? Oh masih lupa. Gitu kan bu. Biasa usia. Gitu bu ya. Jadi tidak ada ketentuan yang azan itu harus komat. Jadi itu bu ya. Jadi boleh diimami oleh imam yang belum dewasa dan sah sholatnya. Gitu. Itulah ibu 3 ungkapan fikih dalam bab sholat berjamaah. 1, kalau mau sholat berjamaah disyariatkan untuk azan. Yang kedua, angkatlah imam yang hafalan Qur'annya lebih banyak. Dan yang ketiga, sah diimami oleh anak yang belum dewasa. Gitu, asal bacaan Qur'annya bagus. Nah sekarang mah bagus-bagus yang muda-muda bacakan Quran itu dia. Makanya yang tua mah udah sekarang mah jadi makmum saja. Jangan ini mah bu udah tua tapi ingin jadi imam, padahal giginya sudah habis. Jadi kalau giginya sudah habis itu mau huruf hurufnya tidak jelas. Ya udahlah sekarang mah yang muda. Oke bu, mangga ibu dilanjutkan ke hadis yang selanjutnya, yaitu siapa yang kriteria jadi imam lebih jelas lagi. Ali bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ummul qauma aqra'uhum fi kitabillahi ta'ala fa in kanu fil qira'ati sawa'an fa a'lamuhum bis sunnah fa in kanu fis sunnati sawa'an fa aqdamuhum hizratan fa in kanu fil hizrati sawa'an fa aqdamuhum silman wa fi riwayatin sinnan wala ya umman rajula fi sultani wala yaqtud fi baitihi ala takrimatihi illa biizni rawahu Muslim. Dari Ibnu Mas'ud, ia berkata, telah bersabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, mengimami kaum itu hendaklah orang yang lebih bisa membaca kitabullah, yakni lebih banyak menghafal Ta'ala. Jika mereka sama tentang bacaan, maka yang lebih mengetahui sunnah. Jika mereka sama tentang sunnah, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika mereka sama tentang hijrah, maka yang lebih dahulu Islam. Tetapi di satu riwayat,
umur, yakni lebih tua umurnya, dan janganlah sekali-kali seseorang mengimami seseorang di dalam kekuasaannya, dan janganlah ia duduk di tempat kehormatannya, melainkan dengan izinnya. Diriwayatkan dia oleh Muslim. Keterangan maksud hadis itu, yang pantas jadi imam di dalam satu golongan ialah orang yang lebih banyak menghafal Quran. Jika semua sama, maka yang lebih tahu sunnah Nabi. Jika semua sama, maka yang lebih dahulu hijrah. Jika semua sama, maka yang lebih dahulu masuk Islam. Di satu riwayat, yang lebih tua umurnya. Di tempat kekuasaan seseorang, tidak boleh orang lain jadi imam, melainkan dengan izinnya. Di tempat duduk tuan rumah, tidak boleh orang lain duduk, melainkan dengan izinnya. 2. Tartib yang tersebut tentang jadi imam itu tidak wajib dan bukan syarat. Hanya lebih utama saja karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri pernah jadi makmum menurut Abdurrahman bin Auf di antara sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada terjadi turut-menurut dengan tidak memperdulikan hafal Quran, sunnah, hijrah, atau umur. Iya. Itu tahap keutamaan dari imam. Kalaulah memperhatikan dari hadis ini, itu di zaman Rasul bisa terjadi. Karena memang Islamnya itu belum sebanyak pada saat ini. Nah makanya untuk itu, kalau melihat dari keutamaan, yang layak jadi imam itu satu yang lebih banyak hafalan Al-Qur'annya. Jadi Ibu, bagaimana kan kalau banyak hafalan kan 30 juz, semua hafal, ada semuanya. Berarti kan ini bingung siapa yang jadi imam. Karena contoh 10 orang mau sholat berjamaah. Ke 10 orangnya ini dia hafal 30 juz. So, siapa yang jadi imam? Kan otomatis bingung kan Bu? Maka dilanjutkan pada tahap yang keduanya. Yaitu siapa yang lebih paham pada sunnah. Maksudnya siapa yang lebih banyak hafalan hadisnya. Makanya ibu-ibu di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, persyaratan untuk jadi imam itu jelas 30 juz harus terkuasai. Dan harus hafal ribuan hadis. Jadi bukan paham kaitan dengan hafal Qur'annya saja, tapi hadisnya pun itu terkuasai. Makanya seleksinya begitu hebat Bu untuk diangkat menjadi imam di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Itu makanya di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi itu kan nada bacaannya tidak ada yang sama Bu. Ada yang bacaan siapa presidennya imam tuh? Sudais. Itu kan Sudais begini. Jadi imam ini begini, imam ini begini. Itu macam-macam dari segi bentuk nadanya itu. Yang ibu mungkin tahu ini nada apa gitu kan. Ada yang nada anak gitu. Jadi nada anak itu berarti tergantung kita weh. Nah artinya yang paling pokok ibu warattilil Qur'ana tartila itu yaitu dari segi bentuk hurufnya dan dari segi bentuk panjang pendeknya. Adapun suara itu tergantung bakat. Tahu bakat ya? Ada bakat kusai, ada bakat kebutuhan cuma bakat suara mah. Tapi yang paling utama panjang pendeknya dan mukharijul hurufnya. Itu yang perhatian. Ada Bu suaranya bagus, napasnya panjang, tapi justru dari bacaan Qur'annya panjang pendeknya tidak jelas. Suaranya mah bagus, tapi panjang pendeknya tidak jelas. Mukharijul hurufnya pun tidak jelas. Jadi itu mengandalkan suara. Tetap Bu tidak bisa seperti itu. Jadi suara mah nomor Bu. Iya, suara mah betul Bu nomor 1. Karena kalau tidak ada suara mah bisa gitu ya. Itu kan punya. Makanya itu aja intinya Bu, harus jelas dulu panjang pendeknya. Nah, terkuasai, maka setelah itu Ibu sama nih semuanya.
Maka siapa yang lebih paham terhadap sunnah? Artinya berapa ratus atau ribu dia hafal hadis. Itu Bu. Nah, jadi Ibu, kalaulah sama, loncat yang ketiga, siapa yang lebih dulu hijrah? Kan Ibu, di kita tidak ada kalimat hijrah. Ada kalimat hijrah itu di zaman Nabi, dari Mekah hijrah ke Madinah. Kan itu jadi ukuran bagi kita. Nah, kemudian kalau hijrahnya itu sama, maka siapa yang lebih dulu masuk Islam? Kalau memang sama, maka dilihat siapa yang lebih tua. Nanti situ. Jadi yang kalimat sinan itu siapa yang lebih tua. Jadi kalau begitu, ukuran umur mah belakangan. Jadi imam itu. Walaupun dia itu tua, tapi hafalan Qurannya kurang atau sedikit, ya nggak bisa, Bu. Itu tidak layak, bukan tidak pantas. Sama aja ya. Artinya, dia boleh jadi imam, cuman yang lebih utama mah yang hafalan Qurannya lebih banyak. Itu. Jadi, tadi disimpulkan, persyaratan ini bukan syarat sah salat berjamaah. Tapi persyaratan ini hanya masuk pada kategori lebih utama. Yang jadi imam itu memiliki kriteria yang tadi. Kalau sekarang mungkin 3, Bu. 1 yang hafalan Qurannya lebih banyak. Kalau sama nih, yang kedua berarti yang lebih menguasai sunnah Nabi. Sama, yang ketiga baru yang lebih tua. Jadi persyaratannya cuma 3. Adapun kalimat hijrah dan lebih dulu masuk Islam, maka sekarang makan tidak bisa. Karena rata-rata yang jadi imam itu sudah Islam dari sebelumnya. Kan pas ibu lahir ke Islam. Ada kalimat kan kata Nabi, Bu, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan Islam. Walaupun ibu bapaknya kafir. Jadi lahir dari perut ibu yang kafir, anaknya mah itu Islam. Makanya lahir dari orang kafir, diambil anak tersebut oleh orang Islam, tidak usah syahadat lagi. Kenapa? Karena dia posisinya sudah jadi orang Islam. Itu Ibu. Nah, karena dia itu sudah jadi orang Islam, jadi tidak bisa ditebak mana yang lebih dulu masuk Islam. Karena kondisinya dia sudah jadi orang Islam. Itu Ibu. Jadi makanya kalau mau menikah gitu kan ada syahadat tuh. Itu masuk syahadatnya naun gitu. Jadi mau nikah si pengantin disuruh syahadat itu maksudnya apa gitu. Nah gitu. Tujuan syahadat apa? Ya senang untuk bukti sebagai orang Islam. Nah, jadi dibuktikan mata KUA gitunya. Datang ke KUA Islam pun dia itu sebagai Muslim. Kalau lahirkan langsung dibaptis, itu belum jadi kafir. Karena Bu, yang disebut dengan kalimat kafir itu kalau dia sudah dewasa. Makanya kenapa ada kalimat fa'abawahu yuhawidanihi au yunasironihi au yumajisanihi. Ibu bapaknya yang akan Yahudikan, menasranikan dan memajusikan. Saat dia sudah dewasa, ternyata ajaran kafir terus masuk. Nah baru Bu, berarti dia sudah keluar dari Islam. Kalimatnya dibaptis masih kecil, mah belum dijadikan kafir. Itu belum. Gitu. Tetap posisinya sebagai Muslim juga. Nah nanti ditentukan kafir dan tidaknya kalau dia sudah dewasa. Ternyata pas saat dewasa, dia itu jadi orang kafir. Baru itu murtad. Sudah dimurtadkan oleh ibu bapaknya. Nah ternyata ketika dia itu mau masuk Islam harus syahadat lagi. Karena dia sudah keluar dari ajaran. Itu para ibu ya. Nah lalu ibu itu kriteria jadi imam afdoliyah. Kedua, tidak boleh kita itu jadi imam di tempat orang lain. Lagi, tidak boleh jadi imam di tempat orang lain. Walaupun contoh, ibu bacaan Qurannya lebih banyak, lebih bagus.
Lalu di tempat itu sudah ada orang yang biasa jadi imam. Bacaan teh anakeun. Tadi maghrib teh anakeun. Saya jadi imam. Nggak boleh. Tanpa seizin orang yang biasa jadi imam itu. Nah itu Bu, Islam mengatur begitu. Jangan mentang-mentang, oh dah saya mau guru tahsin Quran nih. Gitu. Sudah bagus bacaan Qurannya. Dia selonong boy jadi imam Bu. Tanpa izin dulu sama yang biasa imam, tidak boleh. Haram itu hukumnya. Makanya ada bentuk kalimat dari Nabi, dosanya tidak akan pernah dibersihkan ketika orang itu dia jadi imam padahal tidak diizinkan oleh yang ada di tempat itu. Tuh. Jadi kalau kita sebagai musafir mah diam ya. Ya, itu termasuk Bu, kayak di tempat Ibu kan imam sudah ditentukan ya. Jadi imam itu sudah ada di masjid-masjid sekarang Bu. Oh, imam itu ini. Kalau dia ingin jadi imam, itu harus persetujuan imam yang sudah tetap. Jadi jangan ada saya kesepuhan nih, jadi imam nggak bisa. Karena kesepuhan ini sudah mengangkat dia sebagai imam. Ya tentu Bu, tidak diperbolehkan dalam Islam seperti itu. Oh, nah itu mah Bu, karena memang itu tidak ada yang tetap gitu kan. Seperti di mall, di mana di Bu, stasiun gitu kan, itu mah tidak ada ya. Ditetapkan. Jadi yang tidak boleh itu kalau memang sudah ada yang ditetapkan di sana. Ya, gitu Ibu. Nah, termasuk ngepeknya Bu ke tempat-tempat yang lain. Seperti Ibu ada tempat duduk. Jangan dulu Ibu duduk sebelum dipersilahkan duduk sama yang punya rumah. Biasanya sok duduk Ibunya belum dipersilahkan juga. Kalau memang sudah dipersilahkan, silakan. Dan kita akan ditempatkan duduknya di mana. Jadi tempat duduk khusus bagi pribumi saja tidak boleh Bu kita mendudukinya. Kayak gelas kan ya. Ada gelas yang milik pribumi, piring milik pribumi. Jangan menggunakan itu tanpa seizin dari yang punya rumah. Kan gitu ya, dalam pernikahan juga samanya. Jadi tidak boleh memiliki suami ini tanpa izin dari pemiliknya. Jadi tadi ya Bu dalilna teh gitu. Hari Ibu nggak boleh Bu. Iya, jadi si perempuan ini mau ditikahi oleh suami orang lain tanpa ada izin dulu dari istri yang pertama. Nggak, karena dia pemiliknya. Makanya harus izin dulu ke sini. Kalau diizinkan silahkan. Kalau tidak diizinkan nggak boleh. Bu. Nah, makanya Bu. Ya, Bu. Ya makanya ini tidak boleh gitu. Tidak boleh. Dan ternyata Bu, istri kedua itu tidak akan pernah mendapatkan surat nikah kalau tidak ada izin dari istri yang pertama. Itu syaratnya. Jadi disebut nikah siri. Kalau nikah siri terjadi, itu nanti kasihan pada anaknya. Anak ini akan bisa punya sertifikat kelahiran, sertifikat akte kelahiran, apabila ada surat nikah. Hitung hari uang Ibu kalau. Iya Bu, persyaratannya begitu sekarang itu. Gitu. Jadi ini Bu, jangan pernah memiliki sesuatu menempati sesuatu tanpa izin dari pemilik. Itu Ibu. Jadi tengah hari uang Bu, tenang. Apanya? Mohon tidak apa-apa. Tapi nanti efek ke depannya. Kalau dia punya anak, bagaimana anak kita nanti? Anaknya. Itu anaknya, gitu. Jadi ya, nah itulah para ibu yang berkaitan dengan bab kepemilikan. Gitu ya. Jadi tidak boleh jadi imam di tempat orang lain tanpa seizin. Tidak boleh menduduki tempat orang lain tanpa ada izinnya. Dan kalau misalnya yang kita berjamaah dengan suami yang imam, apakah istri boleh qomat atau harusnya memang suami yang
Kalau gini Bu, muadzin, qomat, imam itu harus ada laki-laki. Selama ada laki-laki. Ya. Nah, kalau nanti ibu dengan suami berjamaah, yang jadi imam suami, yang qomat pun suami. Ya. Jadi yang qomat juga suami. Karena perempuan itu Bu, selama ada laki-laki tidak boleh adzan, tidak boleh qomat, tidak boleh jadi imam. Gitu. Jadi wayahna we suami no qomat, suami jadi imam, maka ibu mah cukup jadi imam. Nah, kalau perempuan nanti yang jadi imam, maka boleh perempuan yang lain yang qomatnya. Gitu ya. Kasih ibu-ibu atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.